Untung ruginya nih apa gitu? Untung ruginya pertama kalau misalnya kita bicara soal masalah ormas yang mengelola pertambangan, basicnya pasti akan masuk ke nilai ekonomi memang yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau dari negara sendiri, apa keuntungannya gitu? Apa keuntungan yang diharapkan juga dari pemberian izin ini kepada ormas yang akan berkontribusi pada negara ini? Lebih mana nih? Untung ruginya nih, Pak Edi? Saya melihat kalaupun ada untung di sini, mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena lahan yang sekarang ini akan diberikan XPKP 2B itu kurang lebih luasnya 96.000 hektar ya. Dan itu mungkin dia akan diberikan tidak sekaligus secara luas kepada satu ormas keagamaan, tetapi mungkin dalam ruang lingkup luas yang relatif kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar lainnya, agar pengelolaannya itu bisa dilakukan betul-betul efektif ketimbang nanti diberikan yang luas tetapi akhirnya tidak termanfaatkan. Jadi saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Bahkan saya melihat justru risiko itu lebih besar yang saat ini akan dihadapi jika memang diberikan kepada ormas keagamaan tanpa melalui proses yang betul-betul menyeluruh tentang kajian amdalnya, kemampuan teknisnya, pendanaan yang dibutuhkan, ya, pengelolaan tambang secara keseluruhan, dampak yang bisa diberikan secara sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, itu saya kira harus betul-betul harus dipertimbangkan sebagai salah satu tolak ukur sebelum memberikan izin itu. Tambah lagi yang satu yang menurut saya sangat penting, jangan sampai kemudian ormas keagamaan itu justru dijadikan kendaraan tumpangan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan menggandeng ormas keagamaan membentuk perusahaan patungan, tetapi mereka ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang notabene ingin memperluas wilayah usaha penambangannya dengan cara menggandeng ormas-ormas keagamaan tersebut. Karena jangan lupa lahan yang 96.000 hektar itu adalah lahan ex-relinquish dari perusahaan-perusahaan pertambangan besar seperti KPC, Arutmin, Adaro, dan lain-lain yang sudah diketahui jumlah dan besar cadangan yang ada. Sehingga untuk ini merupakan sebuah lahan untuk dikelola secara sangat logis bahwa mungkin potensi keuntungan di situ cukup besar. Nah, jangan sampai nanti dijadikan kendaraan tumpangan saja. Kasihan nanti orang-orang keagamaan karena mereka nanti pada ujungnya, pada akhirnya hanya dimanfaatkan saja. Narasi yang beredar itu kan macam-macam nih Pak Edi. Artinya ada yang mungkin langsung menyimpulkan ketika dia belum mengetahui secara detail. Kalau saat ini Pak Edi kan menjelaskan memang benar-benar sangat detail. Banyak juga yang mengatakan apakah akhirnya kemudian ini tidak akan memunculkan konflik of interest artinya ketika nanti ormas ini diberikan izin untuk mengelola pertambangan. Ya, salah satu yang sudah menolak untuk ikut terlibat di dalam aplikasi untuk memperoleh izin usaha penambangan itu salah satu ormas keagamaan Kristen, saya kira kalau nggak KWI atau salah satu ormas lainnya yang mengatakan bahwa kita tidak ingin masuk karena itu tidak sejalan dengan prinsip kami untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, sustainable development, gitu ya. Nah, konflik of interest-nya di situ saya kira karena ormas-ormas keagamaan kan menyuarakan suara jernih tentang kebenaran, kemudaratan, ya, jika memang terjadi penyimpangan pemberian izin, jika terjadi misalnya pengelolaan lingkungan hidup yang salah, sampai terjadi pencemaran, kerusakan dan lain-lain, itu kan sangat jernih disuarakan oleh ormas keagamaan. Jangan sampai mereka-mereka yang selama ini merupakan suara jernih yang mengkampanyekan masalah lingkungan hidup, ternyata ikut terlibat dalam kerusakan lingkungan hidup. Jadi itu konflik of interest yang mungkin bisa tercipta ke depannya. Tetapi kembali lagi, saya ingin berhusnuzon, berbaik sangka, ya, bahwa siapapun yang akan diberikan izin itu pasti harus mengetahui bahwa risikonya kalau dia tidak mengelola dengan baik, izinnya itu bisa dicabut. Dan bagi ormas keagamaan itu akan membawa dampak buruk terhadap reputasi ormas keagamaan. Apalagi di dalam ormas keagamaan itu kan banyak tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang menjadi panutan masyarakat. Jangan sampai ormasnya kena dengan dampak reputasi buruk, begitu pula tokoh-tokohnya. Ini harus kita proteksi, harus kita jaga.